Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liam Rita. Saya mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam, mahasiswa semester 3, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, mata kuliah dari perbandingan agama, judul materi agama Kristen dan Katolik, dosen pengampu Dr. Samsul Hidayat MA. Baik, di sini pengertian Kristen Katolik. Agama Kristen termasuk salah satu agama samawi yang dewasa ini merupakan agama resmi yang tersebar di Eropa dan Amerika. Agama ini dinamakan agama Kristen disebabkan karena diambil dari nama pembawanya, yaitu Yesus Kristus, gelar kehormatan keagamaan buat Nabi Isa Al-Masih. Menurut kepercayaan agama ini, selain dari itu, besar kemungkinan agama ini agama Kristen sesuai dengan keterangan kitab Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 yang berbunyi, pengikut-pengikut Yesus mula-mula disebut orang Kristen ialah di Antiochia di zaman Paulus mengajar di sana. Ketika itu Yesus sudah tidak lagi menjadi pengikutnya. Oleh karena itu, penduduk Antiochia lalu menyebut Paulus dan pengikut-pengikutnya dengan sebutan Kristen. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani yang berarti untuk umum. Kalimat ini terbagi dalam dua suku kata, yaitu katos yang berarti untuk dan lichus yang berarti umum. Katholicus berarti untuk umum atau universal. Kata ini untuk pertama kalinya ditemukan dalam tulisan Ignatius dari Antioquia, yaitu surat yang dikirim kepada jemaat-jemaatnya di Smyrna. Dalam terminologi Kristen atau Katolik, kata ini dipergunakan untuk beberapa arti sebagai berikut. Yang pertama, gereja yang universal sebagai unsur pembeda dengan gereja-gereja lokal. Yang kedua, gereja yang benar sebagai pembeda dengan aliran skimastik. Yang ketiga, bagi penulis sejarah, hal ini dipakai untuk menunjukkan kepada gereja sebelum perpecahan antara gereja barat dengan gereja timur pada tahun 1154 Masehi. Yang keempat, semenjak munculnya gerakan reformasi yang dipimpin oleh Martinus Luther, gereja barat memakai kata ini untuk nama dirinya. Agama Katolik untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada bagian pertama abad ke-7 di Sumatera Utara. Fakta ini ditegaskan pertama kali oleh almarhum Profesor Dr. Sucipto Wirjosuprapto. Untuk mengerti fakta ini diperlukan penelitian dan rentetan berita dan kesaksian yang tersebar dalam jangka waktu dan tempat yang lebih luas. Berita tersebut dapat dibaca dalam sejarah kuno karangan seorang ahli sejarah Syekh Abu Salih Al-Armini yang menuliskan buku daftar berita-berita tentang gereja yang bertapaan dari provinsi Mesir dan tanah-tanah di luarnya, yang memuat berita tentang gereja dan pertapaan Serani yang tersebar di Mesir, Nubia, Abyssinia, Afrika Barat, Spanyol, Arabia, India, dan Indonesia. Sejarah awal mula agama Katolik. Pada tahun 1498 berlayarlah 4 buah kapal di bawah pimpinan Vasco dan Gama. Kapal-kapal itu berhasil mencapai kota Calicut di India. Dalam waktu yang relatif pendek, armada dagang Portugis mampu menguasai bandar strategis di Asia dan Nusantara. Al-Bandar Goa 1510, Malaka 1511, walaupun harus menghadapi perlawanan penguasa setempat. Tahun-tahun berikutnya, Sultan Ternate dan Tidore mengadakan transaksi jual beli bahan baku dan rempah kepada Portugis dan mengizinkan Portugis mendirikan gudang-gudang di wilayah kesultanan mereka. Perlu dicatat bahwa antara Sultan Ternate dan Sultan Tidore ada permusuhan. Melihat Sultan Ternate memberikan monopoli terlalu luas kepada Portugis, maka Sultan Tidore mulai bersekutu dengan orang-orang Spanyol yang datang melalui Samudra Pasifik. Untuk melindungi Ternate, Ambon dan lebih-lebih untuk kepentingannya dagang Portugis terpaksa harus mendirikan benteng pertahanan di tahun 1512 dan diberi nama Sao Paulo.
Dari sejarah perkembangan dunia perdagangan, bangsa Portugis kiranya tidak terlepas dari perkembangan atau mulai berdirinya gereja Katolik di Indonesia. Karena di samping berdagang yang menjadi tujuan utama orang Portugis yang beragama Katolik memperkenalkan agama yang dianut dan diimaninya kepada masyarakat penduduk daerah setempat di mana mereka berdagang. Sumber hukum agama Kristen Katolik adalah berasal dari Alkitab Injil. Untuk sungguh memahami Alkitab, umat Kristen harus membacanya dengan sungguh perhatian. Setelah menamati teks dengan sebaik-baiknya, umat harus mengartikan teks tersebut. Langkah terakhir adalah menerapkan teks dalam hidup konkret sehari-hari. Umat mengkonfrontasikan kehidupan sehari-hari dengan kebenaran yang menyelamatkan yang ditemukan dalam Alkitab. Bagi umat Kristen, Alkitab memberikan makanan rohani dan sebagai pembimbing ke arah kehidupan penuh kasih. Oleh karena itu, dalam membaca Alkitab, doa untuk memohon penerangan batin dan Roh Kudus. Ibadah dalam agama Kristen Katolik. Walaupun ibadah ada di dalam setiap agama, namun dalam ibadah nampak perbedaan antar agama. Dalam perspektif agama Katolik, ibadah dipandang sebagai pertemuan antara Allah dan manusia, sebagai ungkapan ketakwaan dan saling mengukuhkan dalam iman. Biasanya, dalam ibadah Katolik dipakai simbol-simbol atau tanda yang khusus, karena baik untuk mengungkapkan iman maupun untuk tanda kehadiran Allah. Pemakaian bahasa atau ekspresi yang biasa dianggap kurang memadai, karena misteri Allah dan penyelamatannya hanya dapat ditunjuk dengan tanda-tanda, tidak pernah dapat dirumuskan atau diungkapkan secara penuh oleh manusia. Ibadah adalah kegiatan manusia yang beragama. Lalu pertanyaannya, mengapa perlu ibadah dalam hidup beragama? Yang pokoknya dalam agama adalah sikap batin, namun untuk mewujudkannya, iman perlu mengungkapkan yang nyata lewat tata cara ibadah. Gereja Katolik mengungkapkan imannya melalui perayaan-perayaan liturgi. Untuk membentuk hidup yang saleh bagi umat, diperlukan berbagai bentuk ibadah. Tidak akan ada agama tanpa iman dan tidak ada ibadah tanpa agama. Macam-macam ibadah dalam gereja Katolik. Yang pertama, ibadah rohani. Yang dimaksud dengan ibadah rohani adalah setiap ibadah yang dilakukan dalam roh oleh setiap orang Katolik dalam urapan roh. Seluruh hidup umat Katolik dapat dijadikan satu ibadah rohani. Doa. Arti doa berbicara dengan Tuhan. Ungkapan iman secara pribadi dan sama-sama. Fungsi doa adalah mengkomunikasikan dan mempersatukan diri dengan Tuhan. Macam-macam doa, doa permohonan, bersyukur, dan pujian. Syarat doa yang baik, berdoa dengan hati, doa yang berbakar dan bertolak dari pengalaman hidup, diucapkan dengan rendah hati dan dengan sederhana dan jujur. Perayaan sakramen. Arti sakramen adalah sakramen berasal dari bahasa Latin sacramentum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kudus atau ilahi. Sakramen sendiri juga berarti tanda atau lambang simbol keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Sakramen biasanya diungkapkan dengan kata-kata yang tindakan. Maka sakramen dalam gereja Katolik mengandung dua unsur hakiki, yaitu forma yang artinya kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi, dan materia artinya atau tindakan tertentu yang kelihatan. Fungsi dan makna sakramen mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan. Jenis sakramen baptis, ekaristis, tobat, krisma dan perkawinan, perminyakan suci dan imamat. Perayaan sakramentali. Arti sakramentali, tindakan liturgi dengan mengadakan tanda-tanda suci yang diperoleh melalui doa-doa permohonan. Jenis-jenis perayaan sakramenti berpemberkatan orang, benda, atau barang rohani, tempat, makanan, dan sebagainya. Simbol-simbol dalam ibadah agama Katolik. Tanda salib dibuat ketika memasuki gereja sambil menandai diri dengan air suci, tanda peringatan pembaptisan yang telah kita terima. Mengawali dan mengakhiri perayaan ibadah, memulai bacaan Injil dengan membuat tanda salib pada dahi, mulut, dan dada. Menerima berkat, mengutuskan pada bagian penutup. Perarakan, yaitu dilakukan oleh pemimpin ibadah beserta pembantunya. Berjalan bersama menuju altar juga dilakukan oleh beberapa wakil umat untuk mengantarkan persembahan berupa roti, anggur, lilin, bunga, dan kolekte ke altar.
dan masih banyak lagi, dari mulai berdiri, duduk, berjalan, membungkuk, berlutut, mengangkat tangan, mengalupkan tangan, tiarap atau menelungkup, memerciki, mendupai, bersalaman, memberkati. Nah, itu adalah simbol-simbol dalam ibadah agama Katolik. Ada berapa tadi? Ada 14. Baik, mungkin hanya itu saja. Dengan paparan di atas, semoga dapat menyimpulkan yang lebih baik lagi ke depannya. Demikianlah pemaparan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.